Hari ini kita masuk ke subbab terakhir sebelum UTS yaitu tentang interval ya. Nah, interval seperti yang udah diketahui, interval itu ada yang disebut sebagai interval terbatas, ada juga yang disebut sebagai interval tak terbatas ya. Oke, nah interval terbatas itu yang seperti apa? Nah, interval yang terbatas itu adalah yang ya ada batasnya gitu. Jadi dia mempunyai supremum atau infimum seperti itu ya. Nah, bukan atau saja tapi memang punya supremum dan infimum ya. Kalau dia mempunyai supremum dan infimum, baru dia dikatakan terbatas. Contohnya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kurungnya kurung begini, nah itu namanya interval buka. Nah, interval buka AB begini itu didefinisikan seperti ini, A kurang dari X kurang dari B. Nah, AB-nya nggak ikut ke dalam interval tersebut gitu. Kemudian kalau kurungnya kurung siku seperti ini, berarti ini isinya adalah X, semua X bilangan real di mana A kurang atau sama dengan X kurang sama dengan B. Jadi A dan B ikut di sini. Nah, untuk yang tadi seperti ini yang interval buka A, B. Nah, jadi A dan B-nya nggak ngikut. Jadi semua ini tapi A, B-nya nggak ikut. Kalau interval tutup seperti ini, nah A, B-nya ikut. Hamp- Dia hampir sama dengan ini, hanya ini A, B-nya ikut. Nah, kalau yang ini siku di kanan, tapi di sininya nggak siku, di kirinya siku, di kanannya nggak siku, atau di sini di kanannya yang siku, di kirinya nggak siku, itu disebut sebagai interval setengah buka. Interval setengah buka atau ada yang nyebutnya juga interval setengah tutup. Nah, jadi kalau sama seperti sebelumnya, kalau ada yang sikunya berarti A-nya ngikut. Nah, ini karena di sini nggak siku, berarti B-nya nggak ngikut. Berarti ya ilustrasinya adalah kira-kira seperti ini. Nah, ini A-nya ngikut, di B-nya bolong, dia nggak ngikut. Kemudian kalau yang ini berarti B-nya ikut, A-nya nggak ikut, bolong di situ. Nah, itu disebut sebagai interval setengah buka atau interval setengah tutup. Nah, selain dari interval terbatas, itu ada juga namanya interval tak terbatas. Nah, kalau interval tak terbatas, itu dia bisa saja tidak punya supremum dan juga tidak punya infimum. Bisa saja punya infimum saja, bisa saja punya supremum saja, gitu ya. Tapi dia tidak dua-duanya punya. Jadi, kalau tidak punya tidak keduanya dia punya. Jadi kalau punya salah satu aja supremum infimum gitu. Nah, contoh seperti ini yang tak terbatas. Nah, dari A sampai tak hingga. Nah, ini interval seperti ini dari A sampai tak hingga buka ya, interval buka, tapi dari A sampai tak hingga. Nah, A-nya nggak ngikut. Kemudian kalau ini dari A sampai tak hingga juga, tapi A-nya ngikut. Ini kan kalau sampai tak hingga ini maksudnya dia X itu terus membesar tanpa batas ya. Jadi nggak ada batasnya. Dia lanjut terus gitu. Kalau yang ini juga dia lanjut terus tanpa batas. Cuman ini bedanya A-nya nggak ngikut, ini A-nya ngikut. Kemudian ngikut itu maksudnya anggota dari si interval ini gitu ya. Nah, kemudian minta hingga sampai B kayak gini, berarti X kurang dari B. Nah, B-nya nggak ikut, berarti dari sini semua sampai sini. Nah, mungkin ini harusnya ada panahnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang minta hingga sampai B seperti ini juga sama seperti tadi, karena siku berarti interval tutup. Kemudian dari minta hingga sampai tak hingga itu juga interval. Nah, itu yang biasa kita kenal sebagai bilangan real. Jadi bilangan real itu adalah sebuah interval dari min hingga sampai tak hingga seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, itu adalah definisi dari interval. Nah, interval buka, interval tutup, interval setengah buka, dan interval setengah tutup. Sekarang kita lanjut ke sifat interval. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat interval. Nah, sifat interval ini
ada sebuah teorema tentang sifat interval ini. Nah, eh, misalkan I adalah suatu interval. Jika X, Y elemen I dan X kurang dari Y, maka X, Y, interval X, Y itu pasti subset dari I. Jadi maksudnya di sini, eh, misalnya kita punya sebuah interval sebarang gitu ya. Jadi ilustrasinya itu adalah misalnya kita punya interval sebarang. Katakanlah seperti ini. Entah itu buka, entah itu tutup, entah itu setengah buka, bebas gitu ya. Nah, nggak tahu itu entah buka, entah tutup, entah setengah buka. Yang penting kita punya interval gitu, interval I. Kemudian di dalam interval tersebut kita ambil dua buah angka, yaitu X, Y. Misalnya X ini, Y di sini, terserah posisinya di mana. Tapi di sini X-nya nggak sama dengan Y ya. Ini X-nya nggak sama dengan Y, X-nya itu kurang dari Y gitu ya. Nah, terserah posisinya di mana. Yang penting kita atur X-nya itu kurang dari Y dan dia berada di I. Nah, kalau seandainya kita buat sebuah interval, interval tutup kayak gini, dari X ke Y, pasti interval tersebut subset dari I. Nah, itu maksudnya. Tentu saja ya, dia pasti ada di dalam I. Jadi jelas logikanya ya. Nah, untuk buktikannya gimana cara buktikannya? Kalau ada seperti ini. Sebenarnya untuk kasus seperti ini, eh oke. Nah, coba buktikan. Nah, gimana cara membuktikannya? Misalkan kita punya I suatu interval, tapi interval itu kan sebenarnya ada banyak ya pilihannya tadi seperti ini. Tapi untuk pembuktian kali ini kita coba membuktikan untuk kasus I-nya interval buka AB. Misal I mungkin akan dibuktikan teorema di atas untuk kasus I sama dengan A, B interval buka. Nah, untuk kasus lain dapat dibuktikan dengan cara serupa. Nah, jadi untuk memperpendek, untuk mengurangi perumahan Willock gitu ya. Nah, kita buktikan teorema ini untuk kasus I-nya itu adalah interval buka. Jadi mau itu interval buka maupun itu interval tutup sebenarnya sama saja ya. Kan kalau interval tutup, misalnya kita punya kayak gini. Nah, kalaupun X-nya berada di titik ini, Y-nya terserah di mana, ya tetap aja. Dia adalah nanti akan jadi subset dari si I gitu kan. Gitu. Nah, berarti gimana cara membuktikannya? Misal kita punya interval, kemudian dimisalkan lagi X, Y elemen I dan X kurang dari Y. Akan dibuktikan X, Y subset dari I. Nah, kalau membuktikan subset gimana kemarin pas belajar himpunan? Untuk menunjukkan subset gimana caranya? Kalau untuk menunjukkan subset, berarti kita ambil sebarang anggota di sini, kemudian kita tunjukkan juga bahwa dia ada di sini, gitu ya kan? Nah, yaitu dengan menunjukkan
Ya, itu dengan menunjukkan ini dalam pembuktian tuh sebenarnya nggak wajib ditulis, tapi untuk memudahkan kita apa sih tujuan kita di sini, apa langkah yang mau kita buat. Nah, kalau kita buat seperti itu, kita jadi jelas gitu tujuan akhirnya mau apa gitu ya. Yaitu dengan menunjukkan jika apa, mungkin A, jangan A lagi. Berarti Z. Jika Z elemen X, Y, maka Z elemen I gitu ya. Untuk setiap Z elemen X, Y, untuk setiap Z elemen X, Y, maka Z juga elemen I gitu ya. Nah, berarti ambil sebarang X elemen, kok X? Z elemen X, Y. Nah, karena Z ini elemen X, Y, berarti kita punya apa? Kok X, Y? Oh iya benar ya. Dari Z elemen X, Y kita jadi punya apa? Nah, karena Z elemen X, Y, ambil sebarang Z elemen X, Y. Eh, maka X pasti kecil sama Z kecil sama Y, ya kan? Nah, karena Z berada di interval X, Y, maka X pasti kurang sama Z pasti kurang sama Y, ya kan? Nah, kemudian tadi kita tahu bahwa hmm, X, Y itu elemen I. Nah, karena X, Y elemen I, kita jadi punya apa? Mungkin ditulis dulu. Eh, tutup. Nah, maka ini. Karena X, Y elemen I, maka A, ini AB-nya tadi interval buka. Kalau ini interval buka berarti tandanya kecil doang ya. Nggak ada samanya. A kecil dari X, kecil dari, bukan. A kecil dari X, kecil dari B, dan A kecil dari Y, kecil dari B. Ya. Nah, sekarang kita punya ini X kecil sama Z kecil sama Y. Kita punya ini. Kemudian kita juga punya ini. Nah, apa yang kita peroleh di sini? Akibatnya kan A kurang dari X tadi. A kurang dari X. Nih, ini A kurang X dari yang ini. Yang ini. Nah, kemudian X itu kan kurang sama dengan Z. Ya kan? Berarti dari sini kita jadi punya kurang sama Z. Dan ini kurang sama Y. Kita tulis juga Z itu kurang sama Y. Kemudian dari sini kita punya Y kurang dari B. Kurang dari B. Apa yang kita punya di sini? Artinya apa? Artinya A kurang dari Z kurang dari B. Ya kan? Sehingga A kurang dari Z kurang dari B. Nah, Z elemen I itu artinya apa? Untuk menunjukkan tuh Z elemen I. Z elemen I itu artinya apa? Dia ekuivalen dengan
A kurang dari Z kurang dari B ya kan? Karena I itu adalah AB. Berarti Z elemen I artinya A kurang dari Z kurang dari B. Nah, karena udah kita peroleh seperti ini, maka terbukti bahwa Z elemen I. Oh, burungnya tadi buka ya. Ya, udah terbukti berarti. Karena Z diambil sebarang, maka terbukti itu adalah untuk setiap. Berarti artinya adalah terbukti eh X, Y subset dari I. Oke, paham ya cara pembuktiannya juga ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang karakterisasi interval. Misalkan S adalah suatu himpunan dari bilangan real yang setidaknya memiliki dua anggota. Nah, misalnya kita punya suatu subset dari bilangan real yang paling tidak dia punya dua anggota. Dan S memiliki sifat jika X, Y elemen S dan X elemen S, maka X, Y subset dari S. Ini yang tadi ya. Ini tadi kan. Misalkan I interval. Jika ini berlaku, maka ini berlaku. Pada interval berlaku kayak gitu. Nah, misalnya kita punya sebuah himpunan, subhimpunan dari bilangan real, yang paling enggak dia ada dua anggota. Jadi minimal banget anggotanya harus ada dua dulu. Yaitu si X, Y ini ya. Karena X, Y ini sebuah bilangan dan dua buah bilangan yang tidak sama ya. Nah, dan S-nya itu sudah dijamin punya ini. Asalkan ada dua buah himpunan, dua buah bilangan di dalam S tersebut, dan dua-duanya adalah bilangan yang berbeda dapat diurutkan seperti ini, maka interval yang dibuat dari dua titik ini itu pasti subset dari S. Nah, kalau sebuah himpunan itu mempunyai sifat seperti ini, maka himpunan itu disebut sebagai interval. Itu ya. Jadi kalau kayak yang bilangan asli itu, ya dia yang tidak bisa dikatakan interval. Kita memang punya dua anggota, misalnya 2 dan 3 gitu. Atau yang berjarak lagi mungkinnya 2 dan 5. Nah, 2 kan kurang dari 5. Tapi interval 25 bukan subset dari S. Bukan dari subset dari S suatu subhimpunan. Oh ya, bukan subset dari S. Kan ini tadi S-nya kan ya. Ya, kalau angkanya lompat-lompat itu, nah dia bukan subset. Oh, tadi kita mau lihat bilangan asli tadi ya. Saya kita punya bilang asli, itu kan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini bukan subset dari bilangan asli. Kenapa ini bukan subset dari asli? Karena ini interval dia. Di dalam interval itu kan ada 2,1, 2,3, 2,2 gitu kan. Nah, seterusnya itu sangat padat sekali. Maka dia nggak subset dari bilangan asli lagi. Walaupun kita punya dua anggota ini kan eh, elemen dari bilangan asli kan dan memenuhi ini. Nah, cuman karena kita tidak bisa membuat seperti ini, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai suatu interval, gitu ya. Nah, jadi kalau interval itu setiap kali kita membuat ini, maka interval yang dibangun dari dua angka tersebut itu adalah subbagiannya. Maka
himpunan tersebut akan dikatakan interval. Seperti itu. Buktinya perlu dibuktikan nggak ya ini? Nah, ini lumayan ya buktinya ya. Jadi ini itu kan S itu adalah suatu himpunan, subhimpunan dari real. Nah, kalau S subhimpunan dari bilangan real, itu kemungkinannya apa aja? Jadi ada 4 kasus ini itu. S, misal S adalah suatu subhimpunan dari bilangan real. Nah, S adalah suatu subhimpunan dari bilangan real. Maka eh, kita bisa memandang 4 kasus. Maka Nah, apa aja kasusnya kalau S itu adalah subhimpunan dari bilangan real? Bisa saja S itu terbatas, ya kan? Bisa saja S itu terbatas di atas, tapi tidak terbatas di bawah. Nah, kemudian bisa saja S itu terbatas di bawah, tapi tidak terbatas di atas. Kemudian bisa saja S itu eh, tidak ter- tidak terbatas di atas maupun di bawah. Nah, jadi kalau mau menunjukkan ini subhimpunannya terserah seperti ini. Jadi bisa jadi kita memandangnya dari 4 kasus ini yaitu S-nya terbatas atau terbatas di atas saja di bawahnya enggak atau terbatas di bawah aja di atasnya enggak atau eh, enggak terbatas di atas maupun di bawah. Nah, seperti itu. Nah, untuk buktikannya gimana? Gimana kira-kira buktikan ini? Ini lumayan menggunakan trik ya buktinya. Mungkin sebelum membuktikan ini, kita kejar materinya dulu ya. Nanti kalau seandainya tersisa waktunya baru saya buktikan ini. Saya sudah ada catatan buktinya, cuman ya lumayan panjang kalau buktikan semuanya. Nanti saya ini. Yang penting terimanya dulu. Kalau seandainya kita punya himpunan yang mempunyai sifat seperti ini, maka pasti himpunan tersebut adalah suatu interval. Ini kita skip dulu buktinya ya. Buktinya juga ada di buku sih untuk salah satu kasusnya. Sekarang kita masuk dulu ke interval bersarang atau nested interval. Apa bacanya nih? Nah, nested interval atau interval bersarang apa itu? Misalnya kita punya barisan interval IN, n elemen n. Nah, interval-interval itu, interval IN itu disebut bersarang atau nested jika I1 itu adalah perluasan dari I2. I2 adalah perluasan dari I3. I3 adalah perluasan dari 4 dan seterusnya. Jadi kira-kira ilustrasinya begini. eh Misalnya kita punya,
Misalkan kita punya I1 itu segini. Nah, ini I1. Ini I1 ya. Yang yang panjang ini I1. Kemudian I2-nya adalah ini. Cuma sampai sini doang. Nah, ini I2-nya. Nah, nanti I3-nya di sini. Dari sini sampai sini. Misalnya. Bentar. Kuliah jam segini itu kalau daring, ini banget ya. Sesuatu banget saya suka ngantuk kalau jam segini. Oke, nanti kita coba latihan biar kalian ini ya. Biar ngantuk saya hilang. Saya jadi sedia kopi. Oke, sampai mana tadi? Nah, ini. Nah, jadi interval bersarang itu adalah, nah, misalnya kita punya interval IN, didefinisikan gitu kan ya, interval IN. Nah, kita masukkan N-nya satu, yaitu I1. Nah, I1 itu nanti dia segini, misalnya semua ini. Kemudian I2-nya apa? I2-nya itu berada di dalam I1 gitu. I2-nya sampai sini. Kemudian I3-nya, I3-nya berada di dalam I2 itu lagi. Sini. I4-nya sini. I5-nya ke sini. I6-nya sini. I7-nya sini. Nah, dan seterusnya. Makin mengecil, mengecil, mengecil. Tapi dia subset benar-benar. Nggak ada yang keluar dari situ. Nah, kalau himpunan itu mempunyai sifat seperti itu, kumpulan ya berarti ya, kumpulan dari interval-interval berarti kan, atau koleksi atau barisan. Ya, ada yang nyebutnya koleksi, ada yang nyebutnya barisan. Nah, kalau barisan dari interval-interval itu mempunyai sifat seperti itu, maka interval tersebut disebut sebagai interval bersarang atau nested gitu ya. Disebut sebagai interval bersarang. Ini berlaku untuk n elemen n, untuk semua n elemen n. Nah, ini kan kalau definisi aslinya itu ya seperti ini ya tampilannya. Kenapa? Karena kan kita mulai biasanya dari satu gitu ya. Jadi yang I1 itu I2, I1 itu adalah perluasan dari I1. Jadi nanti kalau ambil I2 dia berada di dalam I1. Kalau ambil I3 dia juga berada dalam I2. Ambil 4 dia berada di sini. Nah, atau untuk memudahkan penulisan itu boleh juga kita singkat menjadi untuk setiap n elemen n berlaku IN plus satu itu subset dari IN. Benar ya? I2 subset dari I1, I3 subset dari I4, I5 subset dari eh, salah saya. I2 subset dari I1, I3 subset dari I2, I4 subset dari I3 kayak gitu ya. Kayak gitu. Ya kan sama saja sebenarnya penulisannya ya. Cuma ya eh, ke samping seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah ini. Misalnya kita punya IN itu adalah interval dari 0 sampai per n dengan n elemen n. Nah, artinya apa? Artinya anggotanya, kalau kita ilustrasikan anggotanya apa itu? Anggota dari si IN. Berarti ketika I-nya 1,
I1 berarti dia adalah 0 sampai 1/1 kan ya? Berarti sampai 1 kayak gini. Ya enggak? Nah, I2-nya, I2 berarti sama dengan 0 sampai setengah kan? 0 sampai setengah. Nah, 0 sampai setengah itu berada di dalam 0 sampai 1 kan? Benar ya? Nah, benar. Kemudian I3. I3-nya berarti dari 0 sampai sepertiga. Nah, ini benar berada di dalam situ. Nah, I4 juga gitu nanti. I4 itu sama dengan 0 sampai seperempat. Nah, berada di dalam itu juga. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kan kalau digambarkan, jadi dia enggak, yang penting dia berada di dalam aja. Mula-mula dia dari 0 sampai 1. Kemudian yang titik berikutnya sampai setengah. Dari 0 sampai setengah. Tapi dia tetap subset dari 0 sampai 1 kan. Dan berikutnya lagi sepertiga. Sepertiga tuh sampai mana? Di sini ya. Setengahnya di sini. Ini dibagi 3 berarti di sini. 1/3. Nah, berarti dari sini sampai sini. Nah, jadi mereka saling subset aja terus seperti itu. Nah, interval yang seperti itu disebut sebagai interval bersarang, ya. Nah, ini sama juga kalau ini dari 0 sampai per n tapi kurungnya kurung buka. Nah, itu nggak dipengaruhi oleh kurungnya ya, walaupun dia kurung buka, kurung tutup itu sama aja. Nah, karena dia berlaku seperti ini, itu disebut sebagai interval bersarang. Nah, ada juga bentuknya kayak gini, macam-macam ya bentuknya. Nah, kita sekarang coba lihat contohnya. Akhirnya ke contoh. Perhatikan baik-baik ya, nanti saya kasih soal tentang contoh ini. Misalkan kita punya IN sama dengan 0 eh, sampai seper N. Interval tutup seperti itu. Dengan N-nya adalah bilangan asli. Saya belum tulis ininya ya, jawabannya. Nah, misalkan kita punya IN yang tadi, dari 0 sampai seper N, interval tertutup seperti ini. Buktikan bahwa IN, N, N adalah interval nested interval, interval bersarang gitu ya. Nested interval, interval bersarang itu sama aja ya, jangan sampai nanti di ujian nggak tahu karena hanya tahu salah satu istilahnya. Interval nested atau nested interval atau interval bersarang itu sama aja ya. Apalagi istilah lainnya? Ada nggak? Selang bersarang, ada juga yang nyebutnya selang bersarang. Karena interval itu selang. Nah, ini sama aja. Nested interval, interval nested, interval bersarang, selang bersarang ya. Nah, yang pertama adalah buktikan bahwa IN adalah interval nested. Gimana cara membuktikannya? Nah, untuk menunjukkan dia adalah interval bersarang, ya boleh dengan cara menuliskan seperti ini, boleh juga dengan cara menuliskan seperti ini. Kayaknya ini penulisannya lebih mudah ya. Nah, berarti akan kita tunjukkan untuk setiap n elemen n berlaku seperti ini gitu ya. Akan dibuktikan ini adalah interval nested, yaitu dengan menunjukkan
Untuk setiap n elemen n berlaku eh, I n plus 1 itu subset dari IN gitu ya. Nah, caranya berarti gimana? Ambil sebarang n elemen n. Nah, ambil sebarang n elemen n. Kemudian, nah ini kan kita mau menunjukkan ini subset dari ini gitu ya. Akan dibuktikan IN plus 1 subset dari IN. Nah, berarti ambil sebarang lagi. Langsung aja lah ya. Ambil sebarang n elemen n, kemudian X elemen IN plus 1. Nah, maka, nah, karena X elemen IN plus 1, berarti artinya apa? Artinya X itu berada di interval ini, ya kan? Maka 0 kecil sama X kecil sama seper, oh elemen N plus 1 ya. Kalau elemen N plus 1 berarti N plus 1 kayak gini kan ya. Elemen IN plus 1 berarti kan 0, 1 per N plus 1. Kayak gini kan. Nah, maka X itu akan berada di antara 0 kecil sama N kecil, 0 kecil sama X kecil sama seper N plus 1. Nah, dan kita tahu bahwa seper N plus 1 itu pasti kurang dari seper N ya kan? Karena N ini kan bilangan asli. Ya, ini N ini kan bilangan asli. Nah, bilangan asli. Nah, N bilangan asli berarti karena N elemen N, maka 1 per N plus 1 kurang dari seper N, ya kan? Nah, akibatnya ini akan kurang dari 1 per N, ya. Maka ini akan kurang dari 1 per N. Nah, karena ini kurang dari seper N, apa yang kita punya sekarang? Kan kita mau menunjukkan X elemen IN kan? Kalau X elemen IN berarti kita tunjukkan apa? X itu berada di antara 0 sampai seper N. Nah, ini udah ya. Nah, akibatnya 0 kecil sama X kecil dari per N. Nah, karena 0 kecil sama X kecil dari per N, maka X elemen IN. Dan ini kalaupun saya tulis begini boleh-boleh aja kan ya. Walaupun dia kurang terus saya tambahkan ini boleh-boleh aja kan. Nah, gitu kan. Atau ini juga kan subset dari IN ya. Nah, akibatnya X elemen IN. Nah, karena untuk sebarang X elemen IN plus 1 X elemen IN, maka terbukti bahwa eh, IN plus 1 subset dari IN. Dan karena ini untuk setiap N elemen N, maka terbukti bahwa si IN eh, nested interval ya. Sehingga ini. Jadi terbukti IN plus 1 subset dari IN untuk setiap N elemen N. Dan terbukti IN N elemen N nested interval. Nah, gitu ya. Paham ya? Kemudian pertanyaan yang kedua, buktikan bahwa irisannya adalah 0. Nah, ternyata himpunan ini kalau diiris, himpunan mana tadi yang kita data itu? Ini kan dia ya. Nah, ini kalau seandainya diiris semuanya, nih.
itu nanti isinya ternyata hanyalah angka nol. Benar nggak kira-kira itu? Oh, mana dia tadi? Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, buktikan bahwa irisannya sama dengan nol. N ya, N sama dengan satu. Nah, gimana cara menunjukkan ini? Irisan dari IN sama dengan nol. Gimana cara menunjukkan? Kalau menunjukkan himpunan, ini kan irisan dari himpunan itu adalah himpunan kan? Ini juga kan sebenarnya himpunan. Menunjukkan ini sama dengan ini, eh, salah satu caranya itu adalah dengan menunjukkan ini subset ini dan ini juga subset ini, gitu ya. Itu salah satu caranya. Atau mungkin bisa juga kalian misalkan andaikan dia nggak sama dengan nol, kemudian cari kontradiksinya itu juga bisa. Ya, ada macam-macam cara untuk membuktikan. Nah, di sini saya akan buktikan dengan yaitu dengan menunjukkan irisan I sama dengan satu sampai tak hingga IN subset dari nol dan nol juga subset dari I1 sampai tak hingga IN. Nah, gitu. Sekarang kita buktikan dulu yang pertama. Nah, gimana cara menunjukkannya? Nah, untuk menunjukkan ini berarti kan kita tunjukkan eh, jika X elemen irisan I sama dengan satu sampai tak hingga IN, maka X elemen himpunan yang isinya nol doang berarti X sama dengan nol. Kayak gitu kan? Nah, eh kok IN ya ini ya? N sama dengan satu. Nah, karena X ini elemen dari... Tadi dulu. Oke. Ini kan di sini kita akan tunjukkan jika X elemen irisan ini, maka X sama dengan nol. Ya. Nah, perhatikan bahwa X elemen irisan ini berarti kan X itu elemen IN untuk setiap N gitu kan ya. Nah, perhatikan bahwa X elemen IN artinya X itu besar atau sama dengan nol. Ya enggak? Berarti kalau X itu elemen IN, pasti X itu besar atau sama dengan nol. Karena tadi IN itu mungkin saya tuliskan IN-nya dulu. X elemen IN sama dengan kan IN-nya adalah nol sampai super N gitu ya. Maka X besar atau sama dengan nol. Nah, X besar sama dengan nol ini artinya kan X sama dengan nol atau X lebih dari nol. Ya kan? Nah, saya kan pilihannya ada dua nih. X sama dengan nol atau
X lebih dari nol. Andaikan saya buktikan ini dengan kontraposisi. Ini kan saya mau buktikan ini. Andaikan X itu nggak nol. Jadi kalau kontraposisinya apa? Ini nggak nol, ini juga enggak gitu kan. Kalau ini nggak berlaku, ini juga nggak akan berlaku gitu ya. Kontraposisi dari bintang adalah eh, X tidak sama dengan nol dan X tidak sama dengan nol, maka X bukan elemen irisan N sama dengan satu sampai T hingga IN. Mungkin ini dulu ya harusnya kalimatnya. Maka untuk membuktikan bintang dapat dengan membuktikan kontraposisi ini ya. Nah, gitu. Berarti kan bahwa, nah kan kalau ini kita mulainya dari X tidak sama dengan nol, maka ini. Nah, kalau X itu elemen IN, maka kan harusnya X itu lebih dari nol. Kalau X itu tidak sama dengan nol, artinya apa? X itu harus besar dari nol, gitu ya. Nah, karena X tidak sama dengan nol, maka haruslah X lebih dari nol. Nah, kalau X lebih dari nol, kalau X lebih dari nol, artinya apa? Karena X lebih dari nol, maka 1/X juga akan lebih dari nol, ya kan? Nah, kalau berdasarkan sifat Archimedes gimana? Kalau kita punya bilangan real yang lebih dari nol, maka terdapat bilangan asli, katakanlah bilangan asli itu n, sedangkan sehingga bilangan real tersebut nilainya akan kurang dari n, ya kan? Jadi sifat dari bilangan keterbatas apa? eh Sifat Archimedes. Masih ingat ya sifat Archimedes? Ma- Jika A elemen real dan A lebih dari nol, maka terdapat eh, N elemen N, sehingga eh, A kurang dari N. Itu ya. Nah, karena ini lebih dari nol, nah ini kan bilangan real nih, maka berdasarkan sifat Archimedes, sebenarnya ini bukan untuk yang bilangan eh, positif doang ya. Asalkan bilangan real, untuk semua bilangan real pasti ada n elemen n sedemikian sehingga A kurang dari n. Ya.
Jadi berapapun bilangan real yang kita ambil, pasti ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan tersebut. Nah, itu kan ya sifat dari Archimedes. Maka berdasarkan sifat Archimedes, terdapat n elemen n sedemikian sehingga 1/x kurang dari n. Nah, karena sebenarnya bisa langsung ya ini, nggak perlu per n. Ya, nggak apa-apa. Nah, akibatnya terdapat n elemen n sedemikian sehingga ini kalau saya pindahkan posisinya, jadi 1/n. Ini kalau dipindahin posisinya jadi apa ini? N-nya ke bawah, 1/n kurang dari X gitu ya. X besar dari 1/n. X besar dari 1/n. Ya kan? Ada di sini. Ini kalau saya pindahkan posisi N-nya, N-nya ke bawah, X-nya ke sini, jadi ini kan. Nah, ini kan juga sama dengan X besar dari 1/n. Berarti akibatnya terdapat N elemen N sedemikian sehingga X besar dari 1/n. Nah, biar dia menjadi anggota IN, IN, harusnya dia ini dong kurang dari 1/n, sedangkan ini besar dari 1/n. Nah, terdapat n elemen sehingga ini akibatnya sehingga X bukanlah anggota irisan dari n sama dengan 1 sampai T hingga IN. Nah, tadi kan memang yang X yang kita ambil itu kan adalah anggota salah satu dari IN gitu ya. Nah, terus karena dia nggak sama dengan nol, berarti harusnya dia lebih dari nol gitu kan. Nah, kalau seandainya itu berlaku, kita jadi dapat menemukan n bilangan asli sedemikian sehingga X itu lebih dari 1/n, yang mana X itu ber, tidak apa terdapat n sedemikian sehingga X itu nggak ada di IN yang itu gitu. Nah, sedangkan X itu kan harusnya elemen dari irisan mereka. Akibatnya X bukanlah apa? Bukanlah anggota dari irisan IN. Nah, ini akibatnya terbukti yang ini ya. Untuk X tidak sama dengan nol, maka X bukan ini. Karena terbukti seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa haruslah ini subset dari ini gitu ya. Nah, udah terbukti untuk yang subsetnya. Sekarang subset dari kiri ke kanannya. Sekarang dari kanan ke kiri. Nah, sekarang akan kita tunjukkan yang kedua, yaitu ini. Berarti akan dibuktikan nol subset dari irisan n sama dengan 1 sampai T hingga IN. Nah, kalau ini sebenarnya udah jelas ya. Udah jelas karena X sama dengan nol, maka X pasti anggota IN untuk setiap n elemen n. Kan IN itu anggotanya adalah, IN itu kan isinya adalah 0 sampai 1/n. Jadi berapapun n-nya, 0 ada di dalam 1/n, ya kan? Karena 0 elemen IN untuk setiap n elemen n, maka jelas bahwa
subset dari ya. Nah, karena kita udah berlaku dari kiri ke kanan dia subset, dari kanan ke kiri dia juga subset, maka dapat kita simpulkan terbukti bahwa irisan n sama dengan 1 sampai t hingga in sama dengan 0. Itu ya, paham? Ada yang mau bertanya sampai sini? Nah, ini yang tadi ya. Nah, jika tidak ada, maka kita latihan sekarang. Nih, harus bisa kalian nih. Tadi kan saya kasih contoh 3 ya tadi. Ada yang begini, ada yang kurung siku ini tadi. Terus ada yang kurung buka, sama ada yang kayak gini. Nah, kalau yang tadi kurung siku, irisannya adalah isinya hanya angka 0. Dan kalau kurungnya buka terus gini, ternyata irisannya himpunan kosong. Ini himpunan terbuka ke ini juga isinya himpunan kosong. Gimana cara membuktikannya? Silakan dicoba ya. Dua-duanya dikumpulkan di link form yang biasa. Berarti kodenya adalah pertemuan 7, latihan 1. Berapa menit? Mau berapa menit? Ada 2 soal. Berarti sampai 22 menit itu udah terupload semua ya. 14.30 kita bahas ya. Selesai nggak selesai 14.29 langsung diupload aja ya. Biar kita bisa bahas. Harapan saya biar kita bisa review materi dari awal. Ujiannya sampai sini. Ada lagi nggak yang saya tulis? Ya, sebenarnya ada sedikit lagi tuh pembuktian apa? Pembuktian bilangan real itu tak himpunan ah, tak terhitung kayaknya ya, uncountabel. Atau himpunan tak hingga. Nah, itu sama tentang bilangan desimal. Nih, silakan coba ya sampai 14.30. Kalau ada yang ingin bertanya boleh, karena ini udah mau ujian dan ini materi yang masuk ke ujian. eh Kalau ada yang nggak ngerti langsung ditanyakan. Gue boleh ke yang cara-caraan sebelumnya gak, Bu? Mau screenshot Oke, oke. caranya. Mau dari sini? Udah, Bu. Yang bawahnya. Nah, di bawahnya ada lagi ya, Bu? Ada. Dah ini. Masih ada Udah, lagi. Bu. Oh, itu sedikit lagi. Saya makasih, Bu. Oke, silakan coba ya. Walaupun mungkin kalian mencoba menjawabnya dengan melihat panduan dari mana-mana, eh, silahkan tulis dan benar-benar dipahami yang ditulis. Jadi, andaikan nanti di ujian itu keluar, nah
bisa menjawabnya ya. Ibu, eh, saya mau nanya, Bu. Nanti pas UTS itu kita boleh bawa cheat sheet nggak ya, Bu? Oh ya, di post dulu rekamannya mungkin. Bahas. Nah, ini saya belum lihat semuanya, baru lihat beberapa. Ada yang menjawabnya itu dengan eh saya baca deh. Jadi ada yang menjawab dengan cara kan ini 0 sampai seper n, 0 seper n. Habis itu dari 0 seper n plus 1. Ya, karena seper n plus 1 kurang dari seper n, maka eh, apa IN plus 1 subset dari IN. Nah, ini agak kurang kurang pas ya kalau jawabnya seperti ini. Jadi untuk membuktikan subset itu lebih baik diambil di sini, ambil X elemen ini, kemudian tunjukkan bahwa X juga ternyata di elemen sini. Begitu ya. Jadi dengan cara yang seperti ini agak kurang tepat ya. Jadi memang itu benar, cuman itu agak kurang tepat. Jadi nilainya mungkin kurang kalau jawabnya seperti itu ya. Sekarang kita coba jawab. Kalau untuk yang nomor satu ini masih sangat mirip sebenarnya dengan yang kita bahas yang tadi ya. Yang nomor dua baru mulai berbeda. Nah, kalau yang pertama ya secara singkatnya berarti buktikan JN adalah interval bersarang ini atau nested interval gitu ya. Nah, berarti kita gimana caranya? Ambil berarti akan dibuktikan bukti JN interval nested. Nah, berarti untuk membuktikan ini yaitu dengan menunjukkan eh, Jn plus 1 subset dari Jn untuk setiap n elemen n gitu ya. Nah, berarti caranya gimana? Sama seperti tadi, ambil n elemen n sebarang dan X elemen Cn plus 1 gitu ya. Cn plus 1 berarti isinya adalah 0 seper n gitu kan. Nah, maka karena X elemen Jn plus 1 maka maka 0 kurang dari X kurang dari seper n gitu ya. Nah, dari sini kita jadi punya apa? Eh, ya, ini sama dengan yang tadi ya, tinggal beda. Yang tadi ada tanda sama, yang ini nggak ada tanda samanya. Oh ya, ini seper n plus 1. Nah, dan kita tahu bahwa ini kurang dari seper n. Maka 0 kurang dari X kurang dari seper n. Tuh, 0 X elemen 0 seper n. Jadi Cn plus 1 subset dari
Cn. Nah, ini terbukti sehingga terbukti Jn interval ST. Itu ya. Kemudian yang satu lagi akan dibuktikan bahwa irisannya sama dengan himpunan kosong. Akan dibuktikan irisan N sama dengan 1 sampai T hingga dari Cn sama dengan himpunan kosong. Nah, bagaimana menunjukkan ini? Andaikan dia nggak kosong, gitu ya. Andaikan irisan N sama dengan 1 sampai T hingga Jn tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, kalau dia nggak sama dengan himpunan kosong, artinya apa? Maka terdapat, katakanlah A gitu ya, terdapat A elemen irisan N 1 sampai T hingga Jn, maka ada A elemen ini gitu ya. Kalau ada A elemen ini artinya apa? Artinya terdapat A elemen Jn untuk setiap N elemen N. Kayak gini kan? Karena dia elemen irisan, maka terdapat A elemen ini. Artinya apa? Artinya terdapat A elemen Jn. Mungkin nulisnya. Maka terdapat A elemen Jn. Karena A elemen irisan N sama dengan 1 Jn, maka A elemen Jn untuk setiap N elemen N. Gitu ya. Nah, karena A elemen Jn untuk setiap N elemen N, maka akibatnya A besar dari N untuk setiap N elemen N. Ya kan? Nah, sedangkan itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa menemukan akibatnya A besar dari N untuk setiap N elemen N. Ini hal yang mustahil. Tidak mungkin kita bisa menemukan sebuah bilangan real sedemikian sehingga bilangan tersebut lebih besar dari semua bilangan asli. Itu hal yang tidak mungkin. Nah, hal ini bertentangan dengan sifat Archimedes jika A elemen real, maka terdapat N0 elemen N sedemikian sehingga A kurang sama dengan N0. Jadi kontradiksi gitu ya. Nah, yang kontradiksi itu ini gitu ya. Terjadi kontradiksi gitu ya. Nah, ini yang harusnya. Seharusnya berapapun bilangan asli, harusnya ada bilangan asli lain, ada sebuah bilangan asli, berapapun bilangan realnya, pasti ada sebuah bilangan asli sedemikian sehingga bilangan real tersebut kurang dari bilangan asli tersebut. Nah, jadi tidak mungkin mengatakan A lebih dari N untuk setiap N elemen N. Nah, terjadi kontradiksi. Akibatnya pengandaian salah. Pengandaian salah. Jadi haruslah irisan dari N sama dengan 1 sampai T hingga Jn itu sama dengan himpunan kosong. Ya, terbukti. Bisa ya? Nah, jangan lupa itu saja apa namanya untuk membuktikan subset. Ambil dulu dari sini, kemudian tunjukkan dia ada di sini gitu. Kalau kayak gini ya, ini sepertinya tadi udah benar. Tapi saya belum lihat semua, beberapa yang saya lihat tadi itu sudah benar. Kemudian yang kedua sama saja ya. Kita pilih dulu.
Ada yang masih bingung dengan soal seperti ini? Nah, untuk membuktikan dia interval nested-nya gimana? Kn plus 1 subset dari Kn gitu ya. Nah, caranya gimana? Sama. Ambil sebarang N elemen N dan X elemen Kn plus 1. Nah, maka elemen Kn plus 1 berarti N plus 1. Kn plus 1 itu isinya apa? N plus 1 sampai tak hingga gini ya. N plus 1 kecil sama X, kecil sama X kayak gitu ya. Berarti X kecil sama X besar sama dari, oh nggak pakai sama. Kan dia ini, kurung buka. N plus 1 kecil dari X. Nah, atau mungkin akan lebih enak nulisnya dibalik. X besar dari N plus 1 gitu ya. Kan X elemen itu berarti X itu berada di antara N plus 1 sampai tak hingga. Berarti X besar dari N plus 1. Nah, karena X besar dari N plus 1, N plus 1 itu kan lebih dari N. Berarti dari sini kita jadi punya X lebih dari N. Nah, karena X lebih dari N, berarti hmm, berarti kita jadi punya X elemen N sampai tak hingga. X elemen tak hingga artinya X elemen tak hingga artinya X elemen N sampai tak hingga artinya X elemen Kn. Ya, jadi terbukti bahwa eh, X elemen Kn plus 1 mengakibatkan X elemen Kn. Dan itu berlaku untuk setiap N elemen N. Sehingga Kn plus 1 subset dari Kn setiap N elemen N. Jadi terbukti Kn interval step. Selanjutnya stepnya udah. Kemudian himpunan kosongnya itu hampir sama persis ya dengan yang tadi. Buktikan bahwa akan dibuktikan irisan dari N sama dengan 1 sampai T hingga. Aduh, habis baterainya. Kn sama dengan himpunan kosong. Sama seperti tadi ya. Andaikan irisan itu tidak sama dengan himpunan kosong. Maka terdapat sebuah bilangan gitu ya. Terdapat A elemen real di mana A elemen irisan N sampai 1 sampai T hingga Kn gitu ya. Nah, ya, maka A elemen Kn untuk setiap N elemen N. Sehingga eh, kan Kn itu tadi definisinya apa? Kn itu tadi definisinya N sampai tak hingga. Berarti A besar dari N untuk setiap N elemen N. Wah, tadi salah ya saya. Malah ngejawab. Oh, ini malah ngejawab yang KN. Oh iya, kalau saya salah bilangin ini malah jawab yang KN ya.
Ya, ini besar dari N itu kan karena ini. Mungkin bisa dituliskan di sini. KN itu kan isinya N sampai tak hingga gitu kan. A elemen KN untuk setiap N elemen N. Nah, karena A elemen interval N ini makanya A besar dari N untuk setiap N. Dan ini bertentangannya. Ini yang ini. Berarti ini tadi salah. Kan kalau yang ini JN-nya itu isinya apa tadi? 0 sampai 1/n ya. Untuk setiap N elemen N. Sehingga eh, sehingga A besar dari 0 untuk setiap N elemen N. Nah, karena A besar dari 0 untuk N elemen N, maka maka berdasarkan sifat Archimedes terdapat N0 elemen N sedemikian sehingga A apa? Oh ya. Oh, demikian sehingga 1/A kurang dari N. 0 gitu ya. Terdapat N0 elemen N sehingga nah, akibatnya terdapat N0 elemen N sedemikian sehingga 1/N0 kurang dari A. Nah, karena ada N0 ini, karena tadi saya kan pakai kontraposisi, kalau ini pakai cara langsung ya. Karena terdapat N0 elemen N sedemikian sehingga 1/N0 kurang dari A, maka A bukan elemen JN0, ya kan? Nah, karena A bukan elemen JN0, akibatnya eh, A bukan elemen irisan N1 sampai T hingga CK, gitu ya. Nah, tadi katanya andaikan ini nggak kosong, maka ada ini elemen ini. Nah, kalau ada ini, ternyata terjadi A itu bukan elemen J0. Nah, karena ini bertentangan, maka haruslah tadi A elemen ini, sekarang A bukan elemen ini. A bukan elemen ini berarti kontradiksi gitu ya. Nah, terjadi kontradiksi. Jadi haruslah eh, irisan N sama dengan 1 sampai T hingga Jn sama dengan himpunan kosong. Oke, paham ya?
Nah, ini tadi ini lebih gampang ya. Oke, paham kalau ada soal seperti ini bisa ya ngerjainnya ya. Ya, mungkin ini sederhana bentuknya. Ini kan dari N sampai tak hingga. Kalaupun ininya diganti apa bisa ya harusnya ngerjainnya ya. Atau kalau enggak yang sebelah sininya diganti mungkin. Nah, bisa ya harusnya ngerjakannya ya. Oke, nah ini apa ini? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Jika tidak, berikutnya itu adalah membuktikan bahwa R itu bilangan real itu not countable. Dari Untuk membuktikan bilangan real uncountable itu bisa dibaca saja dari buku ya. Itu sudah ada buktinya di buku. Mungkin karena waktu kita sisa setengah jam, mungkin saya manfaatkan untuk review terlebih dahulu dari awal. Nah, sebelum saya nge-review, kalian ada mau bertanya nggak dari materi dari awal yang mana yang mau dijelaskan? Kan materi kita itu yang pertama, pertemuan pertama itu bahas apa? Himpunan. Nah, himpunan ya seperti tadi, membuktikan himpunan udah bisa ya. Kalau seandainya membuktikan subset, berarti mulai dulu dari yang di kiri. Ambil X di A, misalnya membuktikan A subset B, berarti ambil X di A, kemudian tunjukkan bahwa X juga ada di B, seperti itu. Kemudian himpunan itu udah, oh ini yang himpunan nih. Nih, kalau membuktikan bukan subset B, itu bisa dengan ada X di A sehingga X-nya tidak di B gitu ya. Nah, kalau membuktikan sama, berarti gimana cara menunjukkannya? Buktikan bahwa A subset B, kemudian buktikan juga B subset dari A. Gitu. Nah, kemudian itu tentang himpunan. Yang kedua, pertemuan kedua mana ya? Di sini. Ini pertemuan satu. Oh, ini pertemuan dua. Nah, ini soal-soal ini waktu itu saya udah pilih-pilih soalnya nggak tandain ya di sini. Oh, ini banyak. Oh. Nah, membuktikan ini bisa ya? Yang seperti ini. Ini kan bisa jadi gabungan dari himpunan dan fungsi ya, himpunan dan fungsi. Misalnya kita punya F-nya dari A ke B. Buktikan bahwa F inverse ini subset dari ini iris ini. Nah, hati-hati kalau menunjukkan ini berarti sama. Untuk setiap X elemen ini kita harus tunjukkan bahwa X elemen ini. Dan jangan lupa X elemen ini artinya apa? X elemen ini artinya X itu eh X elemen ini artinya adalah Fx elemen G iris H gitu. Ini karena F inverse gitu ya. Nah, kalau nggak F inverse ada juga kayaknya saya bahas ya. Nah, ini. Misalnya kayak gini. Misal F A dari B Fx sama dengan Y adalah fungsi injektif. P, Q subset dari A. Buktikan bahwa begini misalnya. P iris FQ subset dari FP iris Q. Nah, caranya gimana? Ya, ambil dulu Y di sini. Ini karena pakai F, saya ambilnya pakai Y gitu ya. Nah, F elemen irisan ini. Kemudian tunjukkan bahwa Y elemen irisan ini, kemudian tunjukkan bahwa Y itu ternyata elemen dari ini. Nah, Y elemen irisan ini artinya apa? Berarti Y itu ada di FP iris ini.
Y elemen FP iris ini artinya apa? Berarti Y itu ada di FP dan Y itu juga ada di FQ. Nah, berarti kita punya Y elemen FP dan Y elemen FQ. Nah, karena Y elemen FP, maka pasti ada U atau X di P, sedangkan sehingga FU itu sama dengan Y. Kalau Y elemen FQ artinya apa? Ada sebuah V di Q, sedangkan sehingga FV elemen Y. Nah, di sini ketemu FU sama dengan Y, FV sama dengan Y. Berarti artinya apa? FU sama dengan FV. Nah, karena FU sama dengan FV dan F itu fungsi injektif, berarti apa? Berarti V sama dengan U, ya kan? Nah, karena V sama dengan U nih, karena F fungsi injektif dan FU sama dengan FV, maka U sama dengan V. Nah, karena U sama dengan V, berarti ini kan sebuah bilangan yang sama. Ini untuk mempermudah penulisan, saya tulis U sama dengan V itu sama dengan X. Maka ada X di P, sedangkan sehingga Fx sama dengan Y, ya kan? Nah, ini maksudnya bukan ada yang baru ya. Jadi adanya itu adalah C ini. Jadi karena udah terdapat ini di P sedangkan sehingga sama dengan ini artinya kita punya X elemen P sedangkan sehingga fx sama dengan Y. Nah, udah ketemu ini artinya apa? Eh, Tadi itu kan V itu elemen Q, U itu elemen P. Kalau X itu sama dengan U sama dengan V berarti ya X itu di P dan X itu juga di Q. Berarti ada X di P sama sehingga begini dan ada juga X di Q sama dengan sehingga ini. Itu bilangan yang sama. Karena ini bilangan yang sama berarti X-nya elemen P dan X-nya elemen Q sama dengan sehingga Fx sama dengan Y. Atau langsung aja ke bawah sini juga boleh. Eh, Maka U sama dengan V. Akibatnya terdapat sebutlah U sama dengan V sama dengan X. Akhirnya terdapat X elemen P dan X elemen Q sedangkan sehingga Fx sama dengan Y. Atau X adalah elemen P iris Q sedangkan sehingga Fx elemen Y. Nah, karena X itu elemen P iris Q, maka Y jadinya elemen F P iris Q. Nah, karena udah terbukti untuk Y elemen FP iris FQ mengakibatkan Y elemen FP iris Q, maka terbukti bahwa ini subset. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya berlaku sama dengan. Jadi kalau buktikan sebaliknya juga bisa ya, harusnya ya, silakan dicoba. Misalkan Y elemen ini, maka ini Y juga elemen ini. Waktu itu saya mau buktikan sama dengan tapi enggak ini. Oke, bisa ya, model-model soal seperti ini. Dan bisa tentang fungsi ini. Nah, menentukan inverse. Enggak terlalu dibahas ya waktu itu. Menunjukkan fungsi injektif. Nah, ada latihan-latihan di sini. Ini kalau yang kurang. Nah, yang tuh, silahkan dicoba ya. Paham ya? Ini tentang himpunan dan fungsi. Tentang himpunan dan fungsi udah itu tadi pertemuan berapa? Pertemuan 2 ya. Sekarang ke pertemuan 3. Ini yang coretannya enggak? Coretan pertemuan 3. Ya kayaknya ini. Nah, induksi, gimana cara membuktikan induksi? Untuk menunjukkan suatu himpunan itu adalah eh, berlaku untuk setiap bilangan asli, itu kita bisa memanfaatkan induksi matematika. Yaitu caranya, pertama tunjukkan dulu untuk yang ini, P1. Tunjukkan P1-nya benar. Kemudian PN-nya benar, maka PN plus 1 benar. Itu kalau kita mau menunjukkan untuk setiap bilangan asli. Misalnya kayak gini, mau tunjukkan PN ini benar untuk semua bilangan asli. Nah, kalau menunjukkan ini benar untuk setiap bilangan asli, berarti bilangan asli itu kan mulai dari 1. Tunjukkan untuk N sama dengan 1,
diperoleh, ini benar. Jadi P1 benar. Jangan lupa ininya harus dibilang gitu ya. Kemudian andaikan misalkan yang PN-nya benar, tulis. Akan ditunjukkan PN plus 1 benar. Menunjukkan PN plus 1 benar itu artinya apa? Tulis NPN plus 1 itu isinya apa? Ini. Nah, setelah itu baru bergerak dari sini sampai temu yang sebelah sini. Nah, ini. Ketemu, udah terbukti seperti itu, artinya PN plus 1 benar. Nah, akibatnya berdasarkan prinsip induksi matematika, maka ini benar. Nah, kemudian bagaimana kalau yang ada tanda begini? Nah, ini kalau setiap bilangan asli itu sama aja masih ya. Mulai dari N plus 1, kemudian untuk yang PN benar, maka PN plus 1 juga benar. Kemudian, nah bagaimana kalau ada yang begini? Pakai ada tanda besar-besarnya seperti ini. Kalau ada tanda besarnya seperti ini, berarti kan kita mulainya nggak dari satu ya. Kalau nggak mulai dari satu tuh P1, P2-nya ini nggak perlu dicari. Ini saya memperlihatkan waktu itu karena di sini ada salah untuk N1 sama 2. Jadi untuk memperlihatkannya saja. Tapi kalau seandainya soalnya hanya buktikan pertidaksamaan ini benar untuk N besar sama 3. Ya berarti mulai dari 3 saja. P3-nya benar nggak? Kalau P3-nya benar ya udah lanjut ke kalau PN benar untuk N sama dengan 3, tunjukkan PN ini juga benar. Gitu ya. Nah, habis itu tinggal dimasukkan 2 pangkat N berarti kan 2 pangkat N plus 1 berarti ini. Nah, ini silakan diolah sampai ketemu seperti itu. Ya. Jadi pintar-pintar mengolahnya di sini. eh kan ketemu 2N tambah 2N tambah 2. Nah, kita kan mau mengarahkannya ke bentuk yang seperti ini. Nah, gimana caranya? 2N tambah 2N itu, yang 2N tambah 2 itu sama dengan, ini di mana ya? 2N tambah 2 itu besar dari 3. Oh iya, 2N tambah 2 itu besar dari 3. Kenapa? N itu kan bilangan asli. Karena N bilangan asli, maka mungkin bisa dituliskan di sini. Karena N elemen N, berarti N itu besar sama 1 ya kan? N itu besar sama 1. Nah, akibatnya apa? 2 dikali N tambah 2 itu harusnya besar dari eh, 2 tambah 2 malah. Ya kan? 2 tambah 2 yaitu sama dengan 4. Nah, kalau mau pakai angka 3 biar hasilnya sesuai dengan diinginkan ya boleh. 4 itu kan besar dari 3. Ya kan? Nah, jadi pintar-pintar ngolahnya. Jadi kita ketemu 2N tambah 3. Jadi tulis kira-kira bentuk akhirnya seperti apa yang kita inginkan. Nah, besar dari 3, maka ketemu yang kita inginkan. Akibatnya PN plus 1 juga benar. Seperti itu. Ini untuk model soal ini. Nah, ini juga. Nah, kalau ini mulai dari bilangan asli N besar dari 2, berarti mulai ngeceknya dari mana? Dari N sama dengan 3, ya kan? Soalnya kan dari besar dari 2 dan ini bilangan asli. Kalau bilangan asli N besar dari 2, berarti mulainya dari 3. Jadi cari P3-nya, tunjukkan P3 benar, baru kemudian untuk PN benar, maka PN plus 1 juga benar. Buktikan PN plus 1-nya juga benar. Gitu ya. Itu untuk soal induksi matematika. Ini dia ada macam-macam di sini. Mungkin bisa dicoba untuk latihan-latihan ya. Tuh ada macam-macam kan di sini. Oke, tugas-tugas yang pernah dikerjakan silahkan dicoba kembali. Kemudian pertemuan 3 tentang induksi udah. Kemudian pertemuan 4 itu tentang himpunan hingga dan tak hingga. Nah, untuk himpunan hingga dan tak hingga, nah ingat-ingat kembali teorema-teorema dan definisi yang ada di sini. Dia dikatakan himpunan hingga kalau gimana? Kalau jika himpunan tersebut himpunan kosong atau memiliki n elemen gitu ya, untuk satu n elemen n. Caranya gimana?
kita harus bisa membuat pemetaan satu-satu. Ada contohnya nggak? Ya, kalau dia himpunan hingga itu kita bisa mencari batasnya gitu ya. Mencari n elemen n sedemikian sehingga himpunan tersebut memiliki n elemen. Kalau seandainya kita bisa membuat pemetaan dari bilangan asli ke himpunan tersebut, artinya dia himpunan hingga atau tidak? Misalnya kita bisa membuat pemetaan satu-satu dari bilangan asli ke himpunan tersebut. Dia himpunan hingga atau tidak? Ayo. Kalau seandainya kita bisa membuat pemetaan satu-satu, kan harusnya kalau seandainya dia himpunan hingga, kita harus bisa membuat pemetaan NN gini ya. Jadi ada batas N-nya. Hanya dari satu sampai N ke himpunan tersebut. Tapi kalau seandainya kita bisa membuat dari semua bilangan asli ke S tersebut satu-satu, dia himpunan hingga atau tidak? Tidak ya. Jadi untuk menunjukkan suatu himpunan itu tak hingga, itu juga bisa dengan menggunakan buat aja pemetaan satu-satu dari NN ke S gitu ya. Bukan dari NN, dari bilangan asli ke S. Kalau udah ada pemetaan satu-satu dari bukan dari satu-satu dan pada ya. Ya. Kalau semuanya bisa dipasangkan ke bilangan asli, oh ya, kalau udah satu-satu dari sini ke sini ya, berarti ini udah tak tak terhitung, udah tak hingga jadinya kan. Ini kan banyaknya ada tak hingga, sedangkan tuh satu-satu ke sono. Berarti dia jadi tak hingga. Bikin pemetaan bijeksi dari situ, maka dia menjadi himpunan tak hingga. Ya. Nah, kemudian ada nggak saya ngasih contoh dari soal? Nah, ini juga bisa dimanfaatkan ini. Kalau seandainya kita punya hati-hati yang hingga dengan yang terhitung ya. Untuk yang hingga, kalau yang besarnya hingga, pasti yang kecilnya juga hingga. Kalau tak hingga, kalau yang kecilnya aja udah tak hingga, berarti yang besarnya juga akan tak hingga. Nah, sifat-sifat ini, terima-terima ini juga boleh dimanfaatkan nanti saat ujian. Contoh himpunan terhitung tak terhitung, yang benar-benar angkanya, buktinya saya belum kasih ya. Tak hingga, hingga tak hingga. Oh, ini untuk yang hingga ada contohnya. Kalau yang tak hingga ya buktikan saja ada pemetaan dari bilangan asli ke S gitu ya. Pemetaan satu-satu pada dari bilangan asli ke S ya udah dia gagal menjadi tak hingga. Kan kalau ada pemetaan satu-satu pada dari N ke S berarti kan dia eh, tak hingga terhitung kan? Tak hingga terhitung mana dia tuh definisi tak hingga terhitung. Jadi itu sampai pertemuan berapa? Pertemuan 4 ya tadi ya. Ini yang kelimanya nih. Nah, kalau terdapat suatu bijeksi dari N ke S, bijeksi itu adalah satu-satu pada. Kalau ada bijeksi satu-satu pada kalau ada fungsi bijeksi satu-satu pada dari N ke S, maka himpunan tersebut dikatakan tak hingga terhitung. Ya, kalau dia udah tak hingga terhitung berarti dia tak hingga gitu ya. Gitu ya. Dan ingat juga sifatnya kalau seandainya Hah? Nah, sama dengan yang tadi, nih kalau yang besarnya saja sudah terhitung, maka yang kecilnya juga pasti terhitung, ya kan? Tapi kalau seandainya yang kecilnya aja udah nggak terhitung, maka pasti yang besarnya juga tidak
terhitung. Ya, jadi untuk menunjukkan, misalnya kalian punya suatu himpunan yang kalian udah tahu dia terhitung karena dia subset. Misalnya kita kayak himpunan-himpunan apa ya? Misalnya nanti ada soal, eh, misalnya kalian udah tahu bahwa 1, 2, 3, 4, 5 sampai A atau mungkin ini. eh Apa ya? Ya mungkin angka, ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Misalnya punya himpunan seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah S-nya. Nah, kemudian kita diminta membuktikan himpunan, ini kan udah jelas nih, terhitung ya, terhitung. Oh, ini malah hingga malah ya. Ya, anggaplah ini seterusnya gitu ya angkanya. Atau biar 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 tak hitung tak enggak, ya nggak apa-apa, ini saya ilustrasi saja, baik yang hingga maupun yang tak hingga itu bebas ya, yang penting dia terhitung. Kemudian punya himpunan baru misalnya A, D, F, H, J, K. Nah, dari sini kan jelas bahwa T itu subset dari S. Kalau udah bisa mengatakan bahwa S itu terhitung, maka karena T, S subset S dan S-nya terhitung, maka T juga terhitung. Nah, itu menunjukkannya kayak gitu boleh. Kalau bilangan bulat, Z itu terhitung nggak? Terhitung ya, bilang bulat itu terhitung. Terhitung tak hingga dia, tak hingga terhitung. Kalau bilangan asli, nah itu jelas ya. Kan untuk mengatakan terhitung tuh ada pemetaan satu-satu pada dari N ke bilangan tersebut. Dari N ke N ya jelas ini terhitung ya. Satu, satu, dua, dua, gitu kan. Fn sama dengan N dia kan pemetaannya. Dan ini jelas satu-satu pada ya. Nah, jadi bisa juga kalau kalian punya subbagian dari himpunan bilangan asli, misalnya kalian mau menunjukkan 5N. Fn sama dengan apa? Misalnya bilangan genap. Nah, bilangan genap. Misalnya A itu adalah bilangan genap. A genap. Nah, A genap itu berarti kan A genap positif ya, misalnya. Nah, A genap positif itu kan subset dari bilangan asli, ya kan? Nah, karena bilangan asli terhitung dan A genap itu subset dari bilangan asli, A genap positif itu subset dari bilangan asli, maka A genap positif itu juga himpunan terhitung. Nah, itu boleh untuk membuktikan terhitung itu seperti itu, ya. Oke. Kemudian, nah, atau bisa juga membuktikannya itu dengan menunjukkan adanya pemetaan satu-satu pada dari bilangan tersebut. Kemudian, kalau saya punya himpunan kelipatan dari 7, himpunan kelipatan dari 7 itu isinya apa? Kelipatan 7 itu isinya apa? 7N kan? Himpunan bilangan asli kelipatan 7. Berarti kan 7N kan? Nah, himpunan bilangan asli kelipatan 7 itu 7N. Kalau 7N plus 2 itu masih himpunan kelipatan dari 7 enggak? Kan Bukan ya, itu fix bukan himpunan 7. Yang bukan apa aja? Berarti 7N plus 1, 7N plus 2, 7N plus 3, 7N plus 4, 7N plus 5, 7N plus 6 itu semuanya bukan kelipatan 7 ya. Nah, 7N plus 7 dia kembali ke kelipatan 7. Jadi yang bukannya itu adalah ini. Itu ya. Kemudian, nah ini memanfaatkan ini untuk menunjukkan terhitung itu juga bisa. Misalnya kalian mau menunjukkan, misalnya udah jelas kayak bilangan apa namanya? Nah, misalnya kayak gini, ada A1, A2, A3.
Yang A1-nya itu udah jelas, misalnya kalian bisa menunjukkannya dia terhitung. Kemudian yang A2-nya ternyata mudah juga untuk menunjukkannya terhitung. A3-nya juga mudah untuk menunjukkannya terhitung. Nah, kalau mudah menunjukkan terhitungnya itu dengan satu-satu seperti itu, boleh tunjukkan ini terhitung, tunjukkan ini terhitung, tunjukkan ini terhitung, kemudian katakan bahwa karena gabungan dari himpunan terhitung adalah terhitung, maka A1 gabung A2 gabung A3 terhitung. Nah, itu boleh juga menunjukkan terhitung seperti itu boleh. Ya, kayak key kemarin kan kita cukup tunjukkan key plusnya terhitung. Karena key plus terhitung kan key minnya terhitung juga, dia sama isinya. Kemudian nol itu jelas terhitung. Akibatnya ini gabung ini jadi terhitung. Nah, itu boleh ya. Oke, tentang terhitung-terhitungan udah. Itu pertemuan berapa tadi? 5. Sekarang pertemuan 6. Pertemuan 6 itu sifat aljabar sama terbatas itu ya. Supremum infimum ya. Sifat aljabar kemarin di mana? Oh, di pertemuan 5 tadi ya. Aljabar. Ya, sifat aljabar itu yang biasa ya bisa tinggal dipakai juga. Nah, supremum infimum. Nah, ini ingat definisi-definisinya supremum infimum ya. Nah, ini semuanya boleh dipakai. Kemudian soalnya modelnya kayak gimana kemarin? Nah, kalau mau menunjukkan ketunggalan, seringnya seperti apa? Nah, katakanlah misalnya nilainya ada 2. Kalau nilainya ada 2, buktikan nilainya tersebut sama. Kalau terbukti nilainya sama, maka dia apa namanya? Tunggal. Tuh. Kemudian, nah ini contoh aplikasinya. Misalnya kita punya himpunan seperti ini. Nah, kemudian didefinisikan A plus S adalah seperti ini. Buktikan bahwa suprimum dari ini sama dengan A plus suprimum. Nah, caranya gimana? Nah, karena S ini terbatas, maka suprimumnya ada. Kan kalau S terbatas dan S itu tak kosong, maka suprimumnya pasti ada. Nah, kalau suprimumnya ada, kita bisa memisalkan U sebagai suprimum tersebut. Kalau kita bisa memisalkan U suprimum tersebut, maka kalau U itu adalah suprimum, pasti U itu lebih besar daripada X untuk setiap X elemen S tersebut. Nah, dari X plus U kita bisa punya seperti ini. Ini masing-masing ruas saya tambahkan A. Akibatnya A plus X juga menjadi A elemen A plus S. Nah, akibatnya apa? A plus U kan A plus X kurang sama A plus U untuk setiap A plus X elemen AS. Akibatnya apa? A plus U itu adalah batas atas dari ini. Nah, kalau udah terbukti dia batas atas, maka suprimum itu pasti kurang atau sama dengan ini, ya kan? Selanjutnya kita buktikan bahwa si cari batas atas terkecil dari si ini. Kalau calon jawabannya adalah ini, maka tunjukkan bahwa ini adalah batas atas terkecil. Nah, misalkan W adalah batas atas lain dari ini. Kalau ini adalah W adalah batas atas juga, artinya apa? A plus W itu pasti lebih besar atau sama dengan A plus X untuk setiap X elemen S gitu kan. Nah, kalau batas atas dari ini aslinya berarti eh, A plus X itu kecil sama W untuk setiap ya benar X elemen S ya. Untuk setiap A plus X elemen A plus S asalnya ya. Untuk setiap A plus X elemen A plus S. Nah, A plus X elemen A plus S artinya apa? Artinya adalah sama dengan mengatakan untuk setiap X elemen S. Nah, ini diolah ketemu X kecil sama ini. Artinya apa? Kalau X kecil sama W min A untuk setiap X elemen S, berarti W min A adalah batas atas dari S. Nah, akibatnya U kurang sama W min A. Nah, ini untuk mengolahnya, saya tambahkan masing-masing ruas dengan A. Saya jadi punya A plus U kecil sama W. Nah, tadi kita ketemu sub ini kecil sama A plus U. Sekarang kita ketemu A plus U kecil sama W. Artinya apa? Kalau seandainya ada batas atas lain selain dari ini, dia pasti lebih besar atau sama dengan A plus U. Akibatnya apa? Ini adalah batas atas terkecil dari si A plus S. Karena itu adalah batas atas terkecil dari A plus S, berarti suprimum dari ini sama dengan A plus U gitu ya.
Dan U itu tadi adalah si suprimum S. Jadi terbuktilah yang diinginkan. Nah, ini boleh dicoba juga nanti. Nah, ini misalnya kalau punya S kayak gini, berarti himpunan ini nih. Silakan dibaca lagi ya. Nah, ini yang latihan waktu itu juga. Nah, menunjukkan suprimum ini sama dengan suprimum ini. Kayaknya dibahas waktu itu ya. Nah, ini. Untuk menunjukkan suprimum ini sama dengan suprimum ini, caranya gimana? Ya sama juga seperti tadi. Nah, suprimum dari ini sama dengan ini. Berarti tunjukkan dulu bahwa si ini itu adalah batas atas dari ini. Setelah ditunjukkan ini adalah batas atas dari ini, tunjukkan juga bahwa ini andai ada batas atas lain selain dari ini, tunjukkan bahwa nilai dari batas atas yang itu ternyata lebih besar daripada ini. Sehingga ini menjadi batas atas terkecil dari si ini. Nah, ini caranya. Kalian juga udah sempat mengerjakan dan saya juga udah menjelaskan di sini ya. Nah, ini juga aslinya dia ada yang infimum juga ya. Yang infimum dia juga berlaku. Saya juga udah suruh coba waktu itu. Nah, silakan dicoba ya untuk latihan. Ini juga, ini sudah ada di buku. Oke. Pertemuan 6 udah direview, pertemuan 7 itu pilihan kita hari ini. Ya, nested interval, gabungan-gabungan, irisan-irisan dari nested interval, gimana ngebuktiinnya. Kemudian, oh ini tadi nggak jadi dibuktiin ya. Ya udah nggak sempat waktunya, tapi ini ada buktinya di buku. Silahkan dibaca aja ya. Oke, udah 15.31. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ibu berarti kalau untuk kisi-kisi seputar materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ya, Bu? Iya, benar. Mulai saya mati, saya lanjutkan di sini, di tablet. Em, Tadi nanya apa tadi? Udah terjawab belum? Udah terdengar belum jawaban saya tadi? Oh, kisi-kisi ya, benar. Ya, benar sekali. Kisi-kisinya adalah semua materi yang udah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini. Dan seharusnya ya, yang semuanya udah sempat kita pelajari. Ya, mungkin fungsinya saja yang berbeda atau model himpunannya saja yang berbeda gitu ya. Semuanya udah kita pelajari dan juga sudah saya review hari ini. Untuk yang benar-benar mendengarkan dan benar-benar mencoba latihan-latihan soal yang diberikan dan juga review-review yang saya sampaikan harusnya bisa mengerjakan ujian. Dan kadang-kadang ada yang padahal tuh mengerti tapi menulisnya tidak sempurna. Nah, itu hati-hati. Tulislah sebaik mungkin, ya. Dan juga latihan-latihan yang udah saya bahas, mungkin kalian kan juga ngerjain gitu ya. Nah, mungkin yang lebih tersimpan di kepala mungkin awalnya yang kalian kerjakan, tapi kan bisa saja yang kalian kerjakan itu ternyata belum sempurna. Nah, dibaca lagi yang saya bahasnya, ya, yang saya bahasnya biar tahu yang benarnya seperti apa. Jadi dicoba lagi menulis. Jadi latihan-latihan yang pernah kita bahas, contoh-contoh yang pernah dibahas, dicoba lagi mengerjakannya secara sempurna agar nanti saat ujian tuh kalian nggak ngeblank gitu ya, benar-benar bisa mengerjakannya seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, baik. Terima kasih ya, Ibu. Ya, oke. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh juga silahkan di WA saja sebelum ujian hingga hari ujian dimulai. Kalau sebelum ujian dimulai, mulai dari ini sampai sebelum ujian dimulai, kalau ada yang ingin bertanya, misalnya ragu saat belajar, itu boleh nge-WA saya juga ya.
Karena waktu ujiannya udah mepet, saya akan usahakan untuk segera membalasnya. Ya, oke. Karena ini pertemuan ketujuh, nanti setelah UTS kemungkinan besarnya saya akan tukeran sama Bu Elis ya. Jadi hari ini mungkin pertemuan terakhir kita untuk perkuliahan. Tapi kita ketemu lagi nanti mungkin pas ujian. Nah, setelah UTS nanti bersama Bu Elis. Nanti akan tukeran saya yang di kelas sebelah, Bu Elis di kelas yang ini. Ya, oke. Kalau ada yang salah selama perkuliahan berlangsung dari saya, mohon dimaafkan. Good luck untuk kalian ujiannya nanti. Semoga semuanya bisa menjawab ujian dengan benar dan mendapat nilai yang memuaskan. Ya, oke. Sekian dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Terima makasih kasih Bu. banyak, Ibu. Hmm.